Happy New Year kids. Wah, kita mau mulai dulu yuk, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Dan sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua yang sudah siap sama-sama katakan amin. Itu tepuk tangan Deska Pak. Kita mau belajar lagu ini sama-sama ya. You made me in a special way. You show me all your love each day. You take ordinary things in me and make them extraordinary specialties. Why are you, you? You are the God who works wonders. Why are you, you? You are the God who works wonders. Why are you, you? You are the God who works wonders. Why are you, you? You are the God who works wonders in me. Wah, good job. Kita mulai dari awal ya. You show me love that I can give. You gave your love that I might live. You work miracles in front of me. Yeah, your L-O-V-E is a mystery. Why are you, you? You are the God who works wonders. Why are you, you? You are the God who works wonders. Why are you, you? You are the God who works wonders. Why are you, you? You are the God who works wonders in me. Sekarang sambil tepuk tangan ya. Come make my heart a work of art, beautiful to see. Lagi. In every way, or every day, shine on me so others can see. Katakan why are you? Why are you? Why are you? Why are you? You are the God who works wonders. Why are you? Why are you? You are the God who works wonders. Why are you? Why are you? You are the God who works wonders. Why are you? Why are you? You are the God who works wonders. Why are you? Why are you? You are the God who works wonders. Why are you? Why are you? You are the God who works wonders. Why are you? Why are you? You are the God who works wonders. Why are you? Why are you? You are the God who works wonders in me. You are the God who works wonders. Why are you? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, kasih apresiasi dulu dong buat adik-adik yang hebat banget puji sembah Tuhannya. Tarik nafas, buang. Oke, yuk sekarang sama-sama mau fokus. Kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau puji sembah Tuhan dulu ya. Siapin hatinya, gak lagi main-main. Kita mau sama-sama fokus sama Tuhan. Kita nyanyiin lagu ini ya. Katakan, I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know how long. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget to grow up loving you. Good, adik-adik. Kakak percaya kita bisa keluarin suara yang lebih maksimal lagi ya. Sama-sama sungguh-sungguh kita mau nyanyiin lagu ini dari awal lagi. Katakan, I want to know you, Lord. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know how long. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and
for me you sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Katakan lagi, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Yo, adik-adik aja keluarin suaranya ya. I love you, Jesus. I grow up knowing you. Say lagi, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Yo, adik-adik, kita mau belajar sama-sama nyatain cintanya kita sama Tuhan Yesus. Bilang I love you, Jesus. Bilang kita sayang sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan juga udah sayang sama kami. Haleluya. I love you, Jesus. Katakan I love you, Jesus. I love you, Jesus. Aku sayang engkau Papa. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing keluarin suaranya dari hati. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up adik-adik nyatain cintanya sama Tuhan Yesus. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Oh, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Sekali lagi. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Haleluya. Yuk sama-sama berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami cinta sama Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan juga cinta sama kami. Sebentar kami mau dengar isi hatinya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kasih kami telinga yang mau mendengar dan mau melakukan isi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan Amin.
Hai kids, selamat tahun baru. Wah, semuanya happy ya. Wah, coba dong yang happy angkat tangannya. Wah, kakak juga happy banget. Kita udah melewati 2023 dengan luar biasa. Sekarang 2024, bahkan udah 7 hari kita lewatin. Semuanya excited? Wah, keren. Hari ini ya, apalagi kita sepanjang bulan Januari ini, kita bakal banyak deep talk sama Tuhan. Ya, kita bakal banyak bicara yang berkualitas sama Tuhan. Ya, ngapain ya itu ya? Wah, sebulan Januari ini kita bakal bicara tentang hal berdoa. Wah, mungkin ini sesuatu yang memang dasar banget nih, khususnya buat kita anak-anak Tuhan. Ya, tapi coba kakak mau samain dulu nih adik-adik semuanya. Berdoa itu apa sih? Berdoa itu adalah cara kita untuk berkomunikasi sama Tuhan. Saat kita ngobrol sama Tuhan, kita bisa cerita, kita bisa curhat, kita bisa bawa pengharapan kita, yaitu lewat hal berdoa ini adik-adik. Ya, nah kalau gitu hari ini kakak mau sharing nih. Kalau kita mau fokus dengan hal berdoa, kira-kira apa yang harus kita pelajari nih yang pertama nih? Gak apa-apa ya, biar kita sama-sama diingatkan lagi, biar kita lebih terbiasa, biar hal berdoa ini jadi gaya hidup. Oke, kakak mau buka dulu nih Matius 6 ayat yang ke-6. Kakak bacain ya buat adik-adik semua ya, perhatiin. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kak, berarti kalau doa harus masuk kamar dong. Kalau misalnya lagi nggak di rumah, jadi nggak berdoa. Bukan itu. Fokusnya, intinya bukan pada kamar. Tapi apa? Coba ada yang ngerti nggak ya makna di dalam ayat ini apa ya? Ternyata maknanya adalah saat kita berdoa, firman Tuhan mengajarkan untuk carilah tempat untuk kita bisa fokus. Ya, agar pikiran kita, agar hati kita fokusnya kepada Tuhan. Kalau lagi di tempat-tempat yang lain, kita bisa saja ke distract sama banyak hal gitu ya. Tapi bukan berarti kalau lagi nggak di rumah, nggak di kamar, nggak bisa berdoa. Dimanapun kita bisa berdoa. Asalkan apa tadi? Pikiran kita, hati kita fokus hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik udah paham ya semuanya ya. Firman Tuhan udah sampai ajarin loh bahwa yang namanya hal berdoa ini kan hubungan pribadi nih sama Tuhan. Jadi kita fokusnya sama Tuhan juga. Nah, bicara tentang hal berdoa, berarti artinya ada komunikasi ya, atau ada obrolannya dua arah. Bukan hanya kita datang, bercerita, curhat, minta sesuatu terus, tapi bagaimana dengan hal kita mendengarkan suara Tuhan. Nah, tapi satu-satu ya kita pelajarinya ya. Hari ini kakak mau fokus, yuk gimana sih firman Tuhan mengajarkan kita tentang hal berdoa. Kita lihat di ayat setelahnya ya. Nih, firman Tuhan bilang gini. Ya, di ayat doa Bapa kami, pasti udah pernah denger dong. Ya, udah pernah denger dong ya. Firman Tuhan bilang apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan di firman Tuhan kepada setiap kita adik-adik. Kalau gitu di dalam hal berdoa, apa ya Kak yang harus kita perhatiin dari doa Bapa kami ini? Seringkali kita kalau lagi doa ngapain ayo? Datang, lipat tangan, tutup mata, langsung Tuhan aku minta bla 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 bla. Langsung semua banyak permohonan-permohonan. Wah, tapi firman Tuhan mau ngajarin sesuatu yang harus kita perhatiin adik-adik. Ya, agar di dalam doa kita juga menjalin hubungan yang berkualitas sama Bapa di sorga. Yang pertama, poin yang pertama adalah yuk saat kita datang berdoa, kita sapa dulu Bapa di sorga. Ya, kenapa harus disapa Kak? Nih, kayak kalian di rumah sapa mama. Kalau lagi mau ngomong sesuatu, dipanggil dulu nggak? Pa, Ma, aku mau ini, aku lagi lakuin ini, dan lain-lain. Betul ya? Sama saat kita mau berdoa, kita punya Bapa yang ada di
kerajaan sorga. Kita bisa panggil dulu Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kita bisa panggil Bapa yang baik. Kita bisa bilang terima kasih Bapa yang penuh kasih dan lain-lain. Yuk, kita kalau lagi datang berdoa, kita panggil dia sebagai Bapa ya. Yang selanjutnya dibilang, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu apa? Yang kedua, saat kita datang berdoa, yuk bawa iman kita. Kita percaya bahwa segala kemuliaan, bahwa segala yang ada, itu ada di dalam kedaulatannya Tuhan. Saat kita percaya, kita membangun iman kita. Kita berdoa bukan lagi doa yang biasa-biasa, tapi doa yang penuh keyakinan adik-adik. So, kalau lagi datang berdoa, ternyata yang pertama, yuk kita coba sapa Bapa kita di sorga. Yang kedua, bangun iman kita ya. Yang ketiga baru nih, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Wah, ini baru mulai kita membawa semua yang mungkin kita perlukan, yang menjadi permohonan kita, yang kita harapkan adik-adik. Ya, wah kalian selama ini aku datang doa langsung minta. Gak ada yang salah adik-adik karena Bapa di sorga juga Allah yang mendengarkan. Tapi kita mau sama-sama belajar ya. Setelah kita menyapa Bapa di sorga, terus kita membangun iman kita. Yang ketiga baru yuk bawa permohonan kita. Yuk adik-adik boleh sampein apa yang ada di dalam hatinya adik-adik. Ya, bahkan kalau misalnya kita lagi meminta sesuatu, firman Tuhan lagi ngajarin sebuah sikap. Sikap apa? Berikanlah yang secukupnya. Artinya apa? Fokusnya pada apa yang adik-adik lagi perlukan. Bukan sesuatu yang sikapnya rakus, serakah. Bukan ya. Firman Tuhan mau ajarin, yuk apa yang adik-adik perlukan lebih dulu. Yang keempat, yang selanjutnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ternyata di dalam doa Bapa kami mau ngajarin apa lagi nih? Yaitu rendah hati. Ya, karena tentu kita juga gak sempurna. Mungkin kita juga melakukan kesalahan. Yuk, saat kita datang di dalam doa kita rendahkan hati kita. Ya, kenapa Kak? Kok ada part untuk merendahkan hati seperti ini? Ya dong, kalau kita manusia biasa ini nih, yang belum luput dari kesalahan masih punya dosa. Jangan sampai dosa ini menghambat, jadi penghalang hubungan kita sama Bapa di sorga. Jadi jangan lupa, tetap rendahkan hati kita ya. Dan yang kelima, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, ditutup dengan amin. Part yang kelima apa nih Kak? Kita belajar menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena segala kedaulatan, semuanya ada di dalam tangannya Tuhan. So, firman Tuhan ngajarin kita di dalam hal berdoa. Ya, tadi yang pertama, saat kita mau berdoa, fokusnya adalah di dalam hati kita, dalam pikiran kita, tidak diganggu-ganggu sama hal-hal lain. Fokusnya sama Tuhan. Dan di dalam hal berdoa juga kita diingatkan 5 hal. Yang pertama, yuk kita sapa dia dulu. Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang ada di dalam sorga. Dia adalah Allah yang sangat mencintai setiap kita. Yang kedua, yuk kita bangun iman kita ya. Kita bangun, kita muliakan Tuhan. Agar saat kita berdoa kita penuh dengan keyakinan. Ketiga, baru deh boleh dibawa permohonan setiap harapannya adik-adik. Yang keempat, yuk rendahkan hati kita ya. Kita minta Tuhan untuk mengampuni kita juga. Dan yang kelima, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Wah, hari ini kita diingatin lagi tentang hal berdoa. Ini adalah dasar kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai lupa, harus dibiasakan biar jadi gaya hidup. Yuk terus berdoa dimanapun. Apalagi kita nih di 2024 nih, tadi yang udah excited untuk 2024 ya. Tahun ini Tuhan mau tuntun, mau bimbing setiap kita, adik-adik, kakak, papa, mama, semuanya. Untuk apa sih? Untuk menjalani tahun ini, untuk bangkit dan jadi teranglah. Wah, coba adik-adik berdiri, ikutin kakak ya. Tahun 2024. Nah, suaranya belum kedengeran, sekali lagi ya. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Sekali lagi ya.
tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit dan jadi teranglah. Ya, keren banget adik-adik. Ini harus diingat terus ya, karena kita punya satu pribadi yang adalah terang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus. Apalagi di bulan ini kita lagi belajar tentang hal berdoa. Wah, hubungannya apa Kak? Tentu saat kita mau jadi terang seperti Tuhan Yesus, lewat berdoa, Tuhan yang ajar setiap kita, Tuhan yang akan tuntun setiap kita untuk kita bisa menjadi terang. Semuanya mengerti? Keren. Yuk, kalau gitu sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan tentang hal berdoa. Kami mau datang ya Tuhan, kami mau punya gaya hidup untuk selalu berdoa. Dimanapun kami berada, kami mau fokus di dalam doa kami kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan terus dengan kuasa yang bekerja. Dan ajar kami untuk jadi pelaku firman-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa berdoa untuk ngobrol, curhat, dan dengar suara Tuhan. Bahwa kami di tahun ini lebih banyak dan lebih suka berdoa kepadamu. Ajar kami memakai kuasa di mulut kami untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun yang baru, tahun untuk bangkit menjadi teranglah. Tuhan, urapi Opa Niko, kakak-kakak, papa mama, dan kami semua untuk menjadi saksi dan berkat dimanapun kami berada. Pakai kami lewat doa-doa kami memenangkan banyak jiwa. Adik-adik dan parents, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terima semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.